Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Lulu Bunda Alfarisi. Di video ini aku mau membuat sumpia abon dua versi, yaitu dari kulit spring roll dan juga kulit lumpia. Nah, kira-kira tuh bagusan yang mana ya hasilnya, dan juga banyakan yang mana, yang spring roll atau yang kulit lumpia? Pastinya teman-teman penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai agar hasilnya jelas dan tuntas. Di sini udah aku siapkan abonnya. Ini abon rasa sapi sebanyak 250 gram. Untuk harga di sini harganya 6.000 ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan bon cabai karena permintaannya disuruh ngasih yang rasa pedas gitu ya. Oke, ini akan aku pindahkan di mangkok untuk mencampur dengan bon cabainya. Jadi aku pindahkan di wadah yang lebih besar biar nantinya lebih mudah untuk kita campurkan. Nah, selanjutnya akan aku tuangkan bon cabenya. Di sini ada dua level ya. Aku nggak tahu level yang paling pedas yang mana. Takutnya kepedasan, aku pakai yang level 15 aja. Jadi nanti kalau kurang pedas bisa ditambah lagi ya. Jadi takut kepedasan, ini aja udah cukup. Kemudian ini kita aduk sampai merata. Nah, ini abonnya udah siap ya, udah selesai kita aduk dengan bon cabai, kita sisihkan. Selanjutnya akan buat perekat atau lemnya. Cukup dengan 2,5 sendok tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air seperti ini ya. Kita aduk sampai merata. Oke, ini udah jadi ya, cukup seperti ini. Nah, ini kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan kulit lumpia. Ini aku pakai 40 lembar yang sudah jadi lebih mudah, lebih praktis, lebih enak pakai yang kayak gini ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti lebih bagus, lebih cepat pembuatannya dan lebih simpel. Ini harganya 21 ya di sini. Oke, kemudian ini akan aku potong karena ini ukurannya 20 kali 20. Jadi aku ambil ukurannya 7 sama 6 gitu ya teman-teman. Nah, ini kita garis biar nanti lebih rapi, nggak meot-meot ya, karena susah jadi aku minta bantuan Pak suami nih. Nah, dipotongkan sampai rapi. Jadi aku potong 3, panjang 3, kotaknya 3 ya teman-teman. Nah, setelah kita belah jadi 3, ini kita potong lagi jadi 3, 3, 3. Jadinya 9 potongan ya teman-teman. Ini keras ya teman-teman, karena dia masih agak beku. Nah, setelah selesai kita potong semuanya seperti ini selanjutnya jangan kita biarkan di udara ya teman-teman. Kita masukkan di plastik biar nanti nggak gampang kering dan nggak susah sewaktu kita pisahkan satu-satu, kita kelupasin. Nah, sambil sebagian kita simpan, nah sebagian kita kelupasin seperti ini sampai dengan selesai. Jadi ini aku buatnya dibantu ya teman-teman. Jadi sebagiannya dikelupasin sama Pak suami, kemudian aku yang menggulungin. Jadi ini aku kelupasin sedikit aja ya. Nah, ini udah cukup. Jadi sebagiannya dibantu. Aku cukup seperti ini. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita akan lanjut menggulungnya. Siapkan 1 lembar. Kemudian kita tuangkan bon cabai abonnya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Pakai sendok takar yang paling ukuran kecil. Nah, kita lipat seperti amplop seperti ini, kemudian kita gulung kayak mau buat risol, mirip banget ya. Kita beri perekat, kita gulung sampai dengan selesai seperti ini. Jadi ini kelihatannya sepele banget dan bikinnya agak lama ya, memang harus butuh kesabaran dan juga ketelatenan. Tapi karena kita puasa, nggak ada waktu lagi untuk ngapa-ngapa, jadi ini cocok banget buat hiburan di bulan puasa. 1 buat ide jualan, nyari rezeki, 2 juga mengisi waktu kosong kita. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai.
Oke, kalau ini udah selesai semuanya, jadi ini nggak langsung aku goreng ya teman-teman. Jadi biasanya tuh aku diamkan, aku istirahatkan dulu sampai dia tuh perekatnya itu benar-benar kering, benar-benar merekat, nanti baru aku goreng. Nah, setelah minyaknya ini udah benar-benar panas, baru kita akan menggorengnya dengan api yang sedang, karena kan ini kulitnya tipis. Pastikan apinya tuh sedang aja biar nanti warnanya tetap cantik kuning emas dan matang dengan sempurna. Nah, ini warnanya udah keemasan ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata, dan kalau udah matang dengan sempurna biasanya tuh minyaknya udah tenang, udah anteng, baru bisa angkat dan kita tiriskan. Kemudian goreng lagi step selanjutnya sampai dengan selesai. Teman-teman, setelah digoreng tuh aromanya, gurihnya itu semerbak keluar, jadi bikin perut banget lapar ya, karena harum banget aromanya, wangi dan bener-bener enak banget ya ini. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah kita goreng. Jadi ini cocok banget buat ide jualan, atau cocok juga buat ide teman-teman isi kue lebarannya nanti ya. Nah, ini hasil semuanya, dapatnya banyak, jadi totalnya itu 9 on ya teman-teman. Jadi karena aku pakai abon dengan kulit satu bungkus itu hasilnya 900 on. Kalau teman-teman pakai kacang bisa 1 kilo lebih ya. Oke, selamat mencoba, sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk selanjutnya aku mau buat sumbia abon menggunakan kulit lumpia yang bulat. Pastinya hasilnya itu lebih banyak dan lebih renyah, bisa tahan hampir 2 bulan lebih. Tapi untuk secara penampilan itu lebih bagus kita menggunakan yang spring roll. Jadi teman-teman tinggal pilih yang spring roll atau yang kulit lumpia. Dan ini cocok banget dijadikan ide jualan karena masih jarang banget ya pesaingnya. Nah, langsung aja kita akan membuatnya sama-sama. Aku mau pakai kulit lumpia yang biasa, yang bulat kayak gini. Kemarin banyak yang nanya gimana kalau pakai yang bulat, motongnya gimana dan ngelipetnya gimana. Oke, langsung aja kita akan memotongnya ya. Jadi di sini aku udah siapkan 5 bungkus lumpia kayak gini ya. Isinya satu bungkus 50 lembar. Langsung aja kita akan potong. Jadi satu lumpia ini kita akan potong menjadi 8 bagian ya. Nah, di sini aku ditemani Pak suami untuk mengerjakan sumbia karena bikinnya banyak banget. Setelah dipotong jadi 2, ini kita akan potong jadi 2 lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita motong tuh kayak pizza gitu ya teman-teman. Ini diameternya sih berapa ya? Kurang tahu ya, pokoknya ini yang agak besar. Kemarin aku beli ada yang agak kecil ya, yang agak kecil mungkin akan jadi 6, kalau ini 8 bagian. Oke, kemudian selanjutnya ini aku siapkan abonnya ini ada setengah kilo ya, kita pakai secukupnya dulu, nanti kalau kurang bisa kita tambah, jadi enaknya pakai tempat kecil. Nah, kemudian kita siapkan perekatnya ini cukup simpel aja teman-teman, tepung terigu yang dilarutkan kayak gini ya, gampang banget. Nah, setelah itu kita akan kelupasin satu persatu kayak gini ya teman-teman. Jadi enaknya atau lebih cepatnya lagi kita kelupasin semuanya yang sudah kita potong tadi ya, jadi semuanya dikelupasin sampai selesai. Nah, baru bisa langsung kita simpan ya di plastik agar nanti dia nggak kena udara, nggak gampang kering, karena kalau kering itu cepet pecah ya. Kemarin ada yang nanya kenapa kalau dilipet pecah kulitnya, ya itu tadi ya teman-teman, karena dia udah kelamaan di suhu ruang, jadi dia keras kaku sehingga susah untuk dilipat. Dan aku juga mau jawab pertanyaan teman-teman. Kemarin ada yang nanya, Kak, gimana kalau pakai kulit pangsit? Nggak ada kulit lumpia nih di tempatku, pakai kulit pangsit gimana? Boleh saja, cuma nanti itu tekstur kerenyahannya itu jauh berbeda dengan kulit lumpia ya. Mungkin kalau kulit pangsit itu nanti sewaktu dipecah atau dimakan, digigit itu mungkin agak ada alot-alotnya, karena kan kulit pangsit itu agak sedikit tebal dibanding dengan kulit lumpia.
Nah ini teman-teman, kulit lumpianya udah selesai kita kelupasin semuanya. Jadi sebagian kita simpan di plastik kayak gini ya, biar dia tetap lembab, tetap lentur sewaktu dilipat. Jadi sebagian kita masukkan di plastik kayak gini dan sebagiannya kita akan lipat. Nah caranya teman-teman, kita susun semuanya kayak gini ya, susun banyak, baru kita lipat-lipat. Ini teknik atau cara biar lebih cepat untuk melipatnya ya. Lipatnya kayak gini ya teman-teman, tonton di videonya ya, caranya seperti ini. Nah gulungnya itu sambil ditekan kayak gini, kemudian bisa dilem. Nah lipat kanan kiri kayak gini, kemudian ditekuk depan dan digulung, kemudian dikasih perekatnya tepung terigu tadi dan sambil ditekan, jadi dia nggak gampang lepas. Jadi pas digoreng itu nggak lepas, ini kenceng banget ya. Nah kayak gini, ini mudah banget. Jadi kalau kita pakai kulit lumpia yang bulat kayak gini, hasilnya itu lebih banyak dibanding kita pakai kulit lumpia yang spring roll itu ya. Kalau yang spring roll isi 50 lembar itu dalam satu bungkus itu bisa menghasilkan 400 gram sumpia. Tapi kalau kita pakai kulit lumpia yang bulat kayak gini, kita bisa menghasilkan 5,5 sampai 6 on sumpia yang sudah matang ya. Nah ini dia teman-teman hasilnya ya, udah mulai terkumpul. Dan untuk isiannya itu nggak harus abon ya, karena kemarin banyak yang nanya kalau diganti coklat gimana. Boleh aja, bisa diganti coklat atau keju. Nah ini yang ada cabenya itu aku kasih tanda itu yang pedes doer ya teman-teman, karena ada permintaan yang pedes gitu. Ini udah selesai semua kita gulungin, selanjutnya langsung aja kita goreng. Jadi minyaknya ini udah aku pakai gorengan yang sebelumnya ya teman-teman. Nah kita gunakan minyak yang benar-benar panas sehingga dia tuh benar-benar matang, jadi matangnya itu enggak yang kemelingkingan ya. Nah ini kita biarkan kokoh baru bisa kita balik, jangan sampai kita tinggal ya, jadi nanti ini matangnya merata. Jadi terus kita balik-balik, kita aduk-aduk. Nah kalau warnanya udah berubah kuning kecoklatan, aroma harumnya abonnya udah keluar, nah kayak gini ya teman-teman, ini bisa kita angkat, kemudian kita tiriskan dan bisa kita goreng lagi step selanjutnya sampai dengan selesai. Dan ini hasilnya. Jadi ada yang nanya, Kak gimana sumbianya itu bisa bertahan berapa lama? Jadi sumbianya ini bisa tahan lama ya, kurang lebih 1-2 bulan. Tapi ada syaratnya teman-teman, gorengnya harus benar-benar mateng dan penyimpanannya harus benar-benar dingin. Nah ini dia teman-teman hasil sumbianya. Jadi ini tuh punyaku beneran renyah tuh sampai ke dalam, renyah banget ya, cuman kita pencet kayak gini langsung hancur. Jadi nggak ada yang amem atau belum mateng kayak gitu. Nah kalau benar-benar mateng ini bisa tahan lama banget ya. Nah kemudian ini kalau sudah benar-benar dingin, ini bisa kita packing, karena ini mau aku jual ya, jadi kita packing. Ini aku mau packing per 500 gram ya. Nah ini packingnya yang ekonomis aja ya teman-teman, cuman kita pakai staples kayak gini. Jadi ini mau dijual berapa aja tergantung harga bahan pokok di tempat teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman udah jadi. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.